Oke, kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya terkait dengan persiapan menjalankan SIM-RS. Terakhir kita sudah sampai pada pembahasan mengenai inputan persiapan data-data tarif di poliklinik ya, dan data poliklinik dokter prakteknya di situ. Selanjutnya kita masuk ke yang laboratorium. Jadi di sini sudah ada beberapa data sebelumnya yang bisa digunakan kalaupun dirasa ini tidak sesuai atau pengen semuanya dihapus, diinput lagi semua dari awal, itu bisa, nggak ada masalah, nanti bisa dihapus. Nah, tapi ini untuk mempermudah karena di sini sudah ada beberapa data-data indikatornya ya yang memang cukup banyak untuk diinput. Kalau kita lihat seperti darah rutin seperti apa ya? Oh ini ya. Nah ini kita lihat di sini kayak seperti ini sudah ada indikatornya, gitu. Satuannya, nilai rujukannya, ini kan cukup banyak nih untuk diinput. Apalagi kalau misalkan darah rutin itu antara laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak yang umur 2 bulan sampai 13 tahun itu berbeda-beda indikatornya ya. Jadi ini tentu agak merepotkan kalau memang diinput dari awal. Oke, kita mulai dari awal adalah laboratorium. Oke, cara penginputannya seperti ini. Tambah pemeriksaan, masukkan di sini nama pemeriksanya apa. Kemudian jenis pemeriksaannya, bakteriologi, feses, hematologi atau apa, kimia misalkan. Di sini tarif, oke. Ini untuk rawat jalan pasien BPJS berapa tarifnya, untuk rawat jalan pasien umum atau lainnya itu berapa. Jadi memang rata-rata hampir semua tarif di Medion itu dibedakan, mana yang rawat jalan, mana yang rawat inap. Kemudian kalau secara umum juga dibedakan mana pasien BPJS, mana umum, mana selain keduanya. Di rawat inap dibagi lagi nanti per kelas gitu ya. Tadi kan kita di contoh kita baru menginputkan kelas 1 saja, makanya di sini cuma muncul kelas 1. Ketika ini sudah kita inputkan, ke depannya tiba-tiba ada penambahan data kelas kamar yang mungkin ketinggalan. Nah, maka dari setiap tindakan pemeriksaan, tarif-tarif ini harus diedit lagi untuk memasukkan tarif di kelas yang terlambat di input tadi. Makanya saya bilang di awal ini semua sudah harus masuk gitu, kelas kamar. Oke. Ada juga kondisi misalkan ternyata setiap kelas sama saja tarifnya. Jadi nanti tinggal diklik aja seperti ini, dimasukkan nilainya berapa. Ya, nah ini kalau seandainya dia ada banyak kelas kamarnya, ada tarif yang dimasukin di sini misalkan BPJS 150.000, berarti ini berlaku untuk semua kelas kamar, kelas 1, kelas 2, kelas 3 bahwa pasien BPJS 150.000. Dan ingat, ini semua harus diisi ya, jangan ada satu saja yang diisi gitu. Jadi meskipun hanya menerapkan satu tarif yang berlaku, mau dirawat jalan, mau dirawat inap, mau di pasien BPJS umum, mau dia kelas berapapun, tetap harus terisi semua. Karena memang tadi yang di awal saya di video sebelumnya saya katakan sistem akan secara otomatis melihat itu ke masing-masing tarifnya. Kalau dia pasien BPJS maka dia akan lihat ke tarif BPJS. Kalau dia rawat jalan maka dia lihat di rawat jalan BPJS, bukan di rawat jalan atau umum gitu. Cito di sini adalah presentasi. Kalau Cito kan berarti apakah memang pemeriksaannya harus segera saat itu juga, maka biasanya ada rumah sakit yang menerapkan kebijakan Cito itu 25%. Jadi 25% dari tarif yang ada di sini. Jadi kalau misalkan 100.000 berarti 25%-nya nanti ketika dianggap Cito, tagihannya berarti menjadi 125.000. Kayak gitu. Nah, indikatornya dibuat di sini. Untuk yang indikator pemeriksaannya hanya satu, tidak seperti kayak darah rutin tadi ya. Ini bisa kita namakan saja indikator standar misalkan. Oke, kemudian akan kita tambahkan indikator-indikator pemeriksaannya ya di sini. Satuannya apa, nilai rujukannya apa, cara menginputnya apa. Kalau cara inputannya ketik, berarti nanti hasilnya itu langsung diketik gitu. Tapi kalau cara inputnya pilihan,
Nah, itu nanti tinggal milih. Nah, pilih apa saja yang bisa dipilih itu nanti diisi di sini. Misalnya kan kalau kayak pemeriksaan urin, warna itu ada yang warna kuning misalkan, terus mungkin bening atau apa gitu. Pemeriksaan feses kan biasanya adanya warnanya juga hitam atau coklat. Nah, itu nanti opsi-opsinya nanti bisa dipilih di sini. Ya, gitu. Itu bedanya. Nanti kalau untuk yang indikator selanjutnya tinggal ditambahkan, dan seterusnya. Nah, ini nomor urut. Oke. Nah, kalau seandainya memang dia lebih dari satu indikator di sini, nah ini nanti akan kita bisa edit untuk ditambahkan, karena di sini hanya bisa masuk satu dulu. Ya, nanti kalaupun ada yang kurang, ya ini di indikatornya. Nah, ini kita bisa tambahkan indikator baru. Ya, nama indikatornya apa? Nah, ini sudah langsung terisi sesuai dengan indikator yang ada di sebelumnya. Karena umumnya gini, antara adult female dengan male itu bentuk indikatornya sebenarnya sama, ya. Yang membedakan itu adalah di nilai satuannya atau nilai rujukannya. Sorry, bukan nilai satuan, tapi nilai rujukan, gitu. Di nilai rujukannya yang berbeda. Jadi umumnya sih ini sama semua. Jadi supaya tidak terlalu capek untuk menginputkan lagi satu persatu, maka secara otomatis diambil, kemudian nanti tinggal disesuaikan di nilai rujukannya saja, gitu ya. Jadi ingat tadi ketika kita menginputnya di sini, ini hanya untuk menginput satu indikator, satu kelompok indikator ya, biar tidak bingung. Sedangkan untuk kelompok indikator lainnya nanti dari sini kita bisa tambahkan. Nah, untuk rumah sakit yang mau menggunakan data pemeriksaan yang sudah ada, berarti kan tinggal menyesuaikan tarifnya. Jadi nanti ini tinggal diedit saja, ya, diedit, dimasukin untuk tarif rawat jalannya, ya, kemudian tarif rawat inapnya. Setelah itu simpan kembali. Tapi pastikan juga semua indikatornya ada, gitu, ya. Dipastikan semua indikatornya sudah sesuai. Tapi harusnya sih sesuai ya. Nah, ada yang misalkan tidak digunakan, oh ini di kita tidak ada nih pemeriksaan ini, nanti tinggal dihapus saja, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke radiologi. Di radiologi juga sudah ada nih terisi ya beberapa pemeriksaan secara umum. Nah, kalau ini lebih simpel daripada yang laboratorium tadi. Ya, sama di sini untuk menambahkan yang baru kalau memang yang tidak ada. Kalau untuk melihat secara detail bisa dilihat di sini, ya. Atau untuk menyesuaikan tarif bisa diedit. Oke, ini penjelasannya juga saya rasa sama dengan yang sebelumnya. Nah, yang membedakan kalau di laboratorium ada yang namanya indikator hasil pemeriksaan, di sini ada yang namanya template hasil baca dan template kesan. Nah, ini difungsikan jadi umumnya hasil ekspertis dari dokter itu kan ada terdiri dari beberapa kalimat, yang kalimatnya itu sebenarnya kurang lebih sama antara satu dengan yang lainnya, hanya saja beberapa bagian yang diganti gitu loh. Jadi agar memudahkan dokter untuk menginputkan hasil ekspertisnya dan tidak capek, tidak perlu repot untuk mengetik secara keseluruhan lagi, maka kita bisa tempelkan atau gunakan templatenya di sini. Ya, jadi ketika dia buka untuk pengisian hasil ekspertis, itu langsung sudah ada isiannya, tinggal dirubah, disesuaikan dengan kondisi si pasien, hasil pemeriksaan atau hasil foto pasien. Itu ya. Yang tidak dibutuhkan bisa langsung dihapus. Jadi ingat kalau seandainya memang sudah siap pakai yang ada, tinggal diedit aja, masukkan tarifnya, yang ini dirubah, disesuaikan, yang rawat inapnya juga tinggal diisi. Ya, ini untuk Cito berapa persen. Ingat ya, Cito itu dia menggunakan persentase, bukan rupiah. Seperti itu. Lanjut ke jadi nanti tinggal disimpan aja. Tindakan layanan medis. Tindakan layanan medis ini sebenarnya tinggal dimasukkan juga, misalkan seperti pasang infus atau AFF infus. Nah, ini pengelompokan jenis tindakannya, apakah di pemeriksaan UGD atau dokter spesialis atau dokter poli, konsul dokter. Kemudian di sini untuk pengelompokan tarif e-claim,
ya, keperluannya untuk penginputan data ke iklim. Jadi kalau misalkan pasang invoice itu masuknya kemana, apakah ke perawatan ataukah perseronan bedah. Nah, ini nanti bisa dikonsulkan dengan bagian klaim. Nama perawat apakah ditampilkan di tagihan pasien. Jadi secara umum sebuah tindakan ketika itu dilakukan oleh dokter, nama dokternya itu akan tampil, ya. Tapi apakah nama perawat juga mau ditampilkan atau tidak, nah di sini nanti penentuannya. Oke. Tarif rawat jalan, tarif rawat inap pun sama. Untuk pembagian jasa juga ingat ini dalam bentuk persentase ya. Ini juga sebenarnya kurang lebih sama dengan penjelasan sebelumnya. Jadi nanti tinggal ditambahkan dan seterusnya. Kalau yang tindakan operasi itu juga tidak jauh berbeda dengan tindakan medis sebelumnya tadi. Ya, yang membedakan di sini ada beberapa opsi ya, yaitu input tarif. Kalau seandainya ini ada dua opsi, otomatis dan manual. Kalau kita pilih otomatis, jadi ketika penginputan tindakan di pelayanan instalasi bedah, nah ini tarifnya akan secara otomatis diambil dari sini. Tapi kalau seandainya manual pilihannya, berarti ketika menginput tindakan operasi di modul IBS itu nanti perlu dimasukkan ini tagihannya berapa gitu kalau manual, dan umumnya karena memang ditentukan oleh dokter, dan itu biasanya untuk kategori khusus ya. Kalau kecil sedang besar biasanya sudah jelas tarifnya. Kemudian syarat tarif lainnya ya, di sini kalau memang mau terpisah tarif tindakan anestesi ya, di sini dalam bentuk persentase dihitung dari tarif tindakan operasi yang ada di sini. Sewa kamar operasi kalau memang belum include dari tarif tindakan, karena ada rumah sakit yang tarif anestesi, sewa kamarnya itu sudah include tarif yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ini tarifnya 1.500.000, maka 1.500.000 sebenarnya sudah include tarif tindakan anestesi, sewa kamar operasi gitu. Kalau belum dan ada untuk hal itu, bisa langsung diinputkan di sini. Atau bisa juga nanti sewa kamar operasi atau tindakan anestesi itu diinput di tindakan layanan medis. Tapi ketika selesai penginputan operasinya, tindakan khusus anestesi dengan layanan sewa kamar operasi tadi itu harus diinput juga di tindakan. Tapi kalau kita sudah setting di sini tarifnya dalam bentuk persentase, setiap kali menginputkan tindakan operasi, tagihan itu langsung masuk dengan tindakan anestesi dan sewa kamar operasinya, itu otomatis. Tapi ya tadi karena dalam bentuk persentase ya, diambil dari tarif tindakan. Kalau seandainya tidak menggunakan persentase, berarti dengan cara yang opsi kedua tadi, yaitu dimasukkan ke sini tarif tindakan anestesi dan sewa kamar operasi, kemudian nanti diinputkan secara manual ke pasien tersebut ya. Cito sama kayak di penunjang tadi penjelasannya. Ini pembagian jasa medis juga sama penjelasannya, nanti pembagian persentase rumah sakit dan jasa medis. Nanti jasa medis itu akan diambil dari sini. Jika tindakan anestesi memiliki tarif tersendiri, maka persentase akan dihitung dari tarif tersebut. Yang ini, dokter anestesi dan perawat anestesi. Jadi jasanya kalau ini diisi akan diambil dari sini. Gitu. Nah, di sini juga ada template laporan operasi. Penjelasannya sama lah seperti di radiologi. Jadi karena uraian kegiatan pembedahan itu pada umumnya sama semua, yang begitu banyaknya, jadi ini digunakan template supaya tidak repot untuk mengetikkan satu persatu lagi. Kemudian disimpan. Lanjut ke pelayanan lainnya, ini opsional. Biasanya ada yang memasukkan di sini untuk seperti tarif sewa ambulans atau pemakaian oksigen atau pemakaian alat lain. Nah, itu biasanya mereka tambah di pelayanan lainnya, atau tiket ini, tiket itu, seperti itu. Ini lebih simple ya, tarif layanan cuma satu, tidak dibedakan mana BPJS umum, mana kelas ini, tidak. Jadi lebih simple aja dia sebenarnya. Nah, ini juga perlu tetap dipetakan ke kategori tarif iklimnya ya, sama seperti di tindakan layanan medis tadi. Oke, kemudian terakhir bagian penjamin pasien. Di sini ya ini untuk tadi BPJS umum atau asuransi lainnya ya, tinggal ditambahkan. Nah, ini di bagian sini, kalau ini kan saya rasa tidak terlalu ini ya, butuh penjelasan lebih. Tapi di sini perlu
dijelaskan potongan tarif. Artinya ada biasanya rumah sakit yang sudah kerjasama, ada kontrak ya ke dengan asuransi itu, kalau misalkan mereka dapat potongan sekian persen dari tarif yang diberlakukan. Jadi itu nanti potongan-potongannya itu diinputkan di sini, sehingga nanti sistem akan menghitung secara otomatis. Kalau pasien tersebut asuransinya misalkan asuransi A pasiennya, oke, ketika regis pilih dia masuk sebagai pasien asuransi A ya. Nanti ketika ada tindakan-tindakan kayak visit dokter itu yang misalkan 75.000, dia misalkan dapat potongan 5% kayak gitu. Semua visit dokter yang diinput tindakannya itu nanti secara otomatis dapat potongan 5%. Itu fungsinya di sini. Sewa kamarnya yang tadinya kelas 1 275.000 dapat potongan 5%. Nah, itu nanti otomatis juga gitu. Kemudian harga farmasi di sini juga sama sebenarnya dengan yang ini, cuma dibedakan aja biar lebih mudah. Jadi kalau dia marginnya dia mau menggunakan berapa persen, margin dihitung otomatis dari HPP ya, gitu. Itu diisi di sini. Untuk embalase dan jasa biasanya kalau pasien lain misalkan nih jasanya dihitung 3.000, tapi karena untuk pasien ini misalkan cuman 500 saja sesuai dengan kesepakatan ya, itu bisa. Tapi kalau semua ini tidak digunakan ya, biasanya kan BPJS kan tidak menggunakannya atau pasien umum tidak menggunakannya, ini semua diisi nol aja, dinolkan aja semuanya. Rekanan penunjang ini biasanya untuk laboratorium atau pemeriksaan penunjang yang dilakukan di Fasiankes yang lain, nanti tinggal ditambahkan di sini. Oke, sampai di sini nanti kita lanjut untuk pembahasan terkait sediaan farmasi ya. Karena sediaan farmasi juga cukup banyak yang harus dijelaskan. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.